Oke, ada pertanyaan seputar aturan atau langsung kita ke soal? Nih, oke. Lanjut ya. Clear katanya teman-teman. Lanjut. Ini yang tadi, aturan yang tadi sebenarnya. Informasi A itu saat informasi satu aja yang benar. B itu ketika informasi dua aja yang bisa dapat jawaban. C itu makanya dilingkari dua-duanya. Saat kita pakai kedua-duanya baru bisa dapat. Salah satu nggak bisa gitu. Yang D dapat didapatkan jawabannya secara terpisah. Saat satu aja bisa, dua aja bisa. Gitu. Makanya jawabannya D. Yang E masih kurang informasi gitu. Cukup. Lanjut langsung ke soalnya. Oke. Ini masih berhubungan dengan materi yang tadi dengan Miss Desi tentang perbandingan. Silakan teman-teman coba dulu. Nanti saya pandu. Niam sudah jawab. Anivia sudah jawab. Untuk koreksinya nanti ya. Karena kalau saya koreksi nanti teman-temannya tahu. Uh, Oke. 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 Ada beberapa orang yang belum benar ya. Antara belum paham dengan cara menjawab atau belum paham dengan materi yang dikasih tadi. Yang tadi dari Miss Desi. Dua suara. Oke, ada yang ganti jawaban? Yang sudah jawab nggak apa-apa, mau ganti nggak apa-apa. Silakan. Atau berubah pikiran. Untuk pertama, saya langsung bahas saja. Karena masih baru ya. Untuk soal ini kan perbandingan ya. Yang seperti yang diajari tadi. Di sini dikasih tahu. Berapa orang yang perlu ditambahkan jika diinginkan pembangunan yang lebih cepat 2 hari dari target. Kan infonya sedikit sekali nih. Cuma 2 hari lebih cepat gitu ya. Gitu ya. Kan kita butuh jumlah orangnya berapa, targetnya berapa, itu kan belum ada. Berarti kan butuh harinya berapa nanti, pekerjanya berapa. Oke, nggak ada, itu nggak ada sama sekali. Kemudian dari soal itu dikasih tahu, ada pilihan pertama, pembangunan dikerjakan oleh 8 orang. Kita nggak boleh gunakan dua dulu ya, pakai satu dulu. Pekerjaan pekerjaannya itu, yang kerja itu seharusnya 8 orang awalnya, 8 orang. Kan biasanya itu butuh hari juga ya. Harinya berapa, terus hari yang
diinginkan biar lebih cepat katanya tadi. Kan lebih cepat 2 hari. Oke. Ini kan kita butuh nih. Baru kita dapat jumlah pekerja yang bisa di yang kita inginkan ini. Tapi ini nggak ada semua. Ini nggak ada, ini nggak ada ya. Gimana kita mau nyari jawabannya? Kan nggak ada ya. Selanjutnya, kalau satu nggak bisa berarti ya, jangan langsung bilang oh nggak bisa dijawab. Nggak. Berarti kalau satu nggak bisa, A-nya salah, D-nya juga ikut salah. Karena D itu harus bisa kedua-duanya. Oke, udah ngilangin dua jawaban nih. Oke, kita pakai dua lagi. Pernyataan dua kita pakai. Yang ini. Waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan pembangunan adalah 10 hari. 10 hari awalnya. Oke, ini nggak ada. Maaf. Tuh, pencet, maaf. Oke. Kalau lebih cepat 10 hari, berarti 8 hari yang diinginkan. Nah, tapi kan kita butuh pekerja awalnya berapa. Sedangkan dengan menggunakan dua aja, itu nggak ada pekerja awalnya berapa. Oke, makanya menggunakan pernyataan dua berarti kan belum cukup juga. Belum lengkap nih. Berapa ini? Nggak ada. Jadi nggak cukup. Berarti ini ikut salah. Oke, masih ada dua pernyataan. Dua pilihan jawaban yang belum bisa kita pilih. Kalau gitu, satu nggak bisa, dua nggak bisa, kita pakai yang kedua. Kedua-duanya. Berarti ini ada dari pernyataan dua, yang 10 hari sama 8 hari. Kemudian kita punya jumlah pekerja dari pernyataan satu. Di 8 orang. Ya udah, kalau sudah terisi semua, sebenarnya udah cukup sampai di sini. Kan sudah terisi semua. Berarti sudah bisa untuk nyari satu satu hal yang belum bisa nih, belum ada nih. Pakai persamaan itu yang diajari Miss Desi tadi. Semakin sedikit yang maaf, semakin sedikit jumlah atau waktu yang diinginkan, otomatis untuk mengerjakan tugas itu orangnya harus lebih banyak. Nanti teman-teman kalau tandanya kayak gini, tinggal dikali lurus aja gini. Udah dapat jawabannya nanti. Tanda tanya itu sama dengan 10 dikali 8 hari orang ini dibagi dengan 8 hari yang ini. Udah dapat. Silahkan dihitung kalau mau. Kalau nggak mau ya udah. Pas ujian kan nggak mungkin ngitung kan. Berarti kan pakai kedua-duanya bisa. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sejauh ini? Mister, tanya Mister, Boleh, boleh, silakan. itu gimana cara tahu dia tuh 8 hari gitu Mister? Di Berdasarkan, statement. boleh, berdasarkan soal. Di sini kasih tahu lebih cepat 2 hari. Oh Kalau iya, sebenarnya iya. 10 hari, berarti kalau lebih cepat ya 8 hari gitu. Hmm. Oke, ada Oke lagi? Mister, Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman? Atau kita lanjut ke soal selanjutnya? Pemanasan, pemanasan. Kita lanjut ya. Oke, gas kalian. Gampang, gampang. Oke, cuma data itu gampang. Tapi harus tahu banyak materi sebenarnya. Teman-teman mungkin sudah dapat materi di PPT saya atau yang dikirim Mister Roni tentang waktu bersama itu ada satu per maaf saya ganti warna dulu. Satu per waktu bersama itu sama dengan satu per waktu A terserahlah orangnya ditambah dengan satu per waktu si B gitu. Dua orang ya. Ini saya buat waktu A tambah B aja ya. Oke. Pakai konsep ini untuk jawab soal yang atas. Oke, silahkan.
Oke, udah ada yang jawab. Oke, oke. Ege, ada yang jawab, jawab. Oke, oke. Satu suara ini. Nggak ada yang jawab yang lain dah. Teman-teman yang lain tunggu. Teman-teman cuma ngecek sih, rumusnya sudah ada. Oke, baru 7 orang nih. Yang lain mana? Belasan lainnya. Silakan teman-teman. Jangan malu, jangan takut. Siapa? Nah, kita tunggu yang lain dulu sebentar lagi ya. Kasihan teman-teman yang lagi usaha. Kalau dilanjutkan. Hmm, oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, ya kita mulai jelaskan. Kita baca soalnya. Amran dan Pasal bekerja sebagai staf pengendali kualitas. Nggak penting seharusnya. Berapa waktu yang diperlukan untuk memeriksa 100 buah produk
apabila Amran dan Pasal mengerjakan secara bersama-sama. Oh, waktu mereka bersama ya, ditanya. Satu per waktu saya buat Amran plus Pasal, berarti satu per waktu Amran ditambah satu per waktu Pasal. Gitu ya. Berarti informasinya nggak ada. Kita kan mau nyari ini ya. Berarti kita masih butuh waktu si Amran sendiri berapa, Pasal sendiri berapa. Kita pakai yang satu dulu. Pasal mampu menyelesaikan pengecekan 10 produk untuk setiap menit. Semenit itu 10 udah dapat ya. Sedangkan pertanyaannya 100. Bisa tuh. Kalau 100 berapa sih teman-teman? 10 ke 100 kan dikali 10 nih. Berarti 1 menit dikali 10 juga. Dapat. Berarti waktu si pasal ada. Ini. Berarti ada. Kemudian lanjut baca. Sedangkan Amran melakukan pengecekan 300 produk setiap jam. Berarti 60 menit itu dia bisa menyelesaikan 300. Berarti kan kita kita butuh 100 ya. Bisa dapat 100. Berapa sih 100 gitu? 300 ke 100 kan dibagi 3 ya. Waktunya juga dibagi 3. Berarti 60 menit bagi 3, 20 menit gitu. Nah, punya nih waktu masing-masing nih. Bisa, silakan dihitung kalau mau. Kalau nggak mau cukup sampai sini. Kita cuma ngecek. Oh, waktu si Amran ada, waktu Pasal ada. Nanti bisa dapat waktu Amran sama Pasal bekerja bareng. Udah cukup sampai sana. Oke. Kemudian, oh, kalau satu benar, satu bisa ya. Berarti A, kemungkinan jawabannya A, B sudah salah. Maaf, saya ganti tinta dulu. B itu salah, C itu salah karena A sudah bisa sendiri. E juga salah karena sudah ada jawaban, nggak mungkin nggak bisa ditentukan. Tapi pernyataan dua tetap harus kita cek. Siapa tahu jawabannya D gitu ya, bukan A. Kita cek, cek yang pernyataan dua. Apabila kecepatan pasal meningkat sebanyak 2 kali lipat, pasal naik nih 2 kali lipat, maka ia dapat melakukan pengecekan 1.000 produk dalam waktu 1 jam. Yang walaupun ini ada waktu si pasal, waktu si Amrannya nggak ada. Tuh Amrannya nggak ada nih, nggak ada hubungannya si Amrannya. Jadi kita belum nggak cukup datanya kalau pakai dua aja. Makanya jawaban kita si A. Karena si dua yang nggak bisa, ini nggak bisa. Jawabannya si A. Ini salah di sini. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Jelaskan sampai selesai. Ini mau dihitung sampai selesai maksudnya? Oke, boleh, boleh, boleh. Kita hitung sampai selesai boleh. Tapi di ujian jangan ya, habisi waktu. Nanti besok juga bakal dapat ini dengan Miss Desi seharusnya. 1/10. Waktu si mana? Amran mana? Ah, ini Amran. Amran itu 20 menit untuk menyelesaikan 100 itu. Ditambah dengan 1/10 menit. Oke. Teman-teman tinggal jumlahkan. 1/waktu A tambah B itu sama dengan, samakan penyebutnya. Bilangannya bisa dibagi 20 sama 10. Itu ada 20 ya. 20 dibagi 20 itu 1. 20 bagi 10 itu 2. Silahkan dihitung. Saya lanjut ke sini. 1/waktu A tambah B itu sama dengan 3/20. Kita kan butuh waktu A plus B ya, bukan 1/nya. Ya, tinggal dibalik aja. Yang kirinya dibalik, kanannya ikut dibalik. Waktu A plus B itu sama dengan 20 dibagi 3. Per satu ini. Oke. Per satu kan nggak ada nilainya nih. Ya udah. 20 bagi 3 berapa? 18 bagi 3 itu 6. 6,
6, berapa? 6,6 ya? 6,6 menit. Penting adalah 20/3 menit aja sampai sini nggak apa. Oke, seperti itu. Mister mau tanya, Yuk, boleh. masih bingung 20-nya dapat dari mana? Yang ini dah, atas. Di sini dari Iya. sini. Itu persamaan senilai dan berbalik nilai tadi sebenarnya. Tapi nggak harus gitu sih. Misalnya 10-nya ini lo ya. Saya si pasal itu. Ini warna apa nih? Biar nggak bisa. Pasal itu mampu menyelesaikan pengecekan 10 produk itu dalam waktu 1 menit. Oke. 10, 1 menit. Kalau produknya ada 20, itu berapa menit dia bisa? Tentunya kalau nambah produknya, waktu pengerjaannya ikut nambah kan? Kan setara nambahnya. Kalau ini naiknya dikali dua, di sini juga harus dikali dua, 2 menit. Tapi kan kita butuh 100 produk ya. Gimana kalau 100 gitu? Kalau ini ke sini dikali 10, ini ke sini juga harus dikali 10. Biar mudahnya gitu ya. Kali 10. 1 kali 10, 10. Makanya dapat 10. Yang ini sama nih sebenarnya. 300 produk itu dapat selesai dalam waktu 1 jam. Kita menit aja ya. 1 jam itu 60 menit. Kita butuh 100. Nah, kan turun nih. Berarti bukan dikali ya. Pasti dibagi. Bagi berapa? 300 ke 100 itu. Bagi 3. 60 bagi 3 berapa, teman-teman? Dapatnya 2 dari sana. Gimana? Paham sampai sana? Paham, Sir. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan. Tapi pas ujian jangan sedetail ini ya. Cukup, oh, ada waktu, ada kecepatannya gitu ya. Kecepatan A ada, kecepatan B ada. Karena kita butuh itu. Tapi kan cukup sudah. Nggak usah sampai ngitung sampai selesai. Nggak usah. Karena waktu kita terbatas. Enak dipakai untuk deret, untuk ngitung. Daripada harus ngitung ini sampai selesai. Oke, teman. Mister. Yap, boleh, boleh. Silahkan. Kalau misalkan caranya tuh, karena kan di nomor 2 kan hanya ada per WA, kan hanya Hmm. ada full pasal sendiri kan, nggak ada temannya. Langsung dicontreng gitu, aman kan? Gimana, contohnya gimana? Dia, disilang sih. Langsung langsung dipilih yang A gitu, Mister. Aman kan? Kalau ngecek, Karena cek dua aja dah. dua mau dicek gimana kan nggak ada, kan itu cuma punya pasal. Maksudnya yang ada satu per WA-nya kan, satu per WB-nya kan nggak ada, terus langsung langsung ambil yang A aja gitu. Apakah aman gitu untuk mengefisienkan waktu? eh Sebelumnya ngecek yang satu dulu apa enggak? Iya, pasti ngecek nomor satu dulu, nggak bisa lompat kedua kan? Ya, kalau cek satu dulu udah pasti. Karena pilihannya memang tinggal dua. Kita ngecek dua itu cuma untuk memastikan dia satu atau dua ini. Hmm, Perasaan dan yang ini bisa, jawabannya satu dan dua. Kalau sini salah, nggak bisa. Kayak kata mbaknya tadi, kata Mbak Iva, itu cuma ada pasal, nggak ada si Amran, ya udah, nggak bisa. Langsung nyontreng gini, boleh, silahkan. Emang itu caranya. oke, terima kasih, Mister. Oke, lanjut. Ada lagi, teman-teman? Soal selanjutnya. Oke, lanjut. Eh, oke.
Oke, selalu jadi yang pertama ini kayak. Oke. Eh, ada yang ganti kayaknya. Oh, so- ada yang jawab dua kali nih. Ada yang ganti jawaban lagi. Ada yang ganti jawaban dari benar ke salah. Ada yang ganti jawaban dari salah ke benar. Tujuh, 8, 9, 10. Yuk, yang lain. Masih ada 11-an yang belum jawab. Ada lagi yang mau jawab, teman-teman? Cukup? Lumayan. Kita jawab-jawab sama-sama ya. Tadi masih ada yang jawab C, D, C, D, C, D. Ya, dua jawabannya. Oh, masih ada jawab A. Otisa ganti jadi C. Nggak jadi A ya. Yuk, kita jawab sama-sama. Sekolah Dasar Maju Jaya mengadakan karya wisata ke museum pada pekan depan. Nggak penting berapa jumlah murid yang ikut dalam karya wisata tersebut. Murid, nggak ada informasi apapun. Cuma ada pertanyaan. Muridnya berapa? Gitu. Nanti kita nggak punya informasi apapun di atas. Cuma pertanyaannya aja. Dari satu, kita cek satu dulu ya. Satu kita cek dulu. Jumlah total yang ikut serta termasuk guru dan murid adalah 350. Guru dan murid 350 orang.
Yang kita butuhkan murid aja ya. Bisa nggak kita tahu murid dari sana? Kan nggak tahu ya. Siapa tahu gurunya satu orang cuma kan. Muridnya ada 349. Bisa jadi dua orang, bisa jadi 348 berarti muridnya. Bisa jadi tiga orang, 347 berarti. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu semuanya guru kan. Berarti satu nggak bisa, satu aja. Kita pakai yang dua, dua aja tanpa satu ya. Rasio antara murid dan guru yang ikut adalah 15:1. Murid dengan guru itu perbandingannya 15:1 berarti. Bisa nggak? Nggak bisa. Seharusnya gini. Enaknya kalau ada perbandingan di soal kecukupan data itu, teman-teman nanti cukup nyari kalau ada perbandingannya, nanti itu teman-teman cukup lihat satu lagi. Misalnya ada perbandingannya. Yang satunya ada muridnya kah? Boleh. Kalau ditanya murid nggak mungkin murid ini ketahui ya. Gurunya kah diketahui? Guru murid kurang guru ada misalnya. Ah, murid kurang guru seadanya ada nilainya. Terus murid tambah guru kalau ada. Kalau ada nilai yang berkaitan dengan ini misalnya di sini diketahui nih jumlah ya. Jumlah itu kan murid tambah guru itu 350. Udah cukup sampai sini. Perbandingannya ada, terus ada info jumlah atau nilai tentang di dalam perbandingan ini. Ini kan 350 berkaitan dengan murid sama guru. Sudah cukup seperti itu. Seandainya ada ketiga hal ini, dua hal ini, maaf, ini dengan ini, sudah nanti bisa dicari. Teman-teman nggak perlu nyari lagi sebenarnya, cukup sampai sana, sudah. Seandainya mau dicari ya bisa. Jadi kan yang ditanya murid, murid itu 15. Ini guru tambah murid, berarti kan murid tambah guru di perbandingan. 15 tambah satu dikali dengan murid tambah guru di kehidupan nyata. Ini nanti 15/16 dikali 350. Angkanya cukup susah. Kalau dihitung ya silahkan. Tapi di kecukupan data saya rasa cukup sampai sini. Jangan sampai ngitung sampai bawah. Habisi waktu 2 menit 3 menit lagi untuk cuma ngitung yang nggak perlu. Oke, teman-teman. Berarti harus gunakan satu dan dua. Informasi ini didapatkan dari satu, informasi ini didapatkan dari dua. Kalau ini aja, karena nggak ada jumlah sama sekali ya, nggak bisa tetap. Kalau dia sendiri, si dua. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Aman? Oke. Yang lain, silahkan. Kalau masih bingung, nggak apa-apa. Terutama yang masih salah tadi, ada jawab D. Yang A tadi nggak jadi kayaknya nih. Tak aman sampai sana. Kalau aman, saya lanjut. Salah baca. Oke, Eli. Aman, Eli. Lebih teliti. Oke, lebih teliti ya. Saya lanjut. Bismillah. Oke, gampang ini. Perbandingannya yang ditanya ya. Yuhu. Banyak sekali ini yang jawab. Langsung diserbu ini. Oke.
Yang sudah jawab, tolong dicek lagi ya. Saya cuma bilang ada yang salah. Ada yang salah. Saya nggak kasih tahu siapa yang salah, tapi ada yang salah. Cek lagi. Siapa tahu mau ganti jawaban. Oke. Ada yang ganti nih, satu orang. Nggak tahu ya gantinya dari benar ke salah atau dari salah ke benar. Ada yang beda satu lagi. Nggak ada mau ganti jawaban lagi nih. Lebih banyak yang salahnya kayak ini. Dah, ganti lagi. Ada jawaban baru lagi. Oke, ganti lagi. Nah, kita coba bahas bareng ya. Di sini ditanya apa ini? Nah, berapa laki-laki dan perempuan menghadiri seminar? Oh, enggak penting. Berapa perbandingan laki-laki dan perempuan? Ini pertanyaannya. Pada acara seminar tersebut, ya. Pernyataan satu kita pakai dulu. Peserta laki-laki lebih banyak 10% jika dibandingkan dengan peserta perempuan. Anggaplah perempuannya berapa. Sebenarnya mau ambil berapapun sama nilainya nanti. Teman-teman anggaplah 100%-nya itu perempuan.
Ya, 100% perempuan. 100 lah ya. 10% ya. Itu kan kelebihan 10 kan lebih banyak katanya. Jadi kelebihan 10. Kalau wanitanya 100%, cowoknya 110% gitu. Jadi kelebihan 10. Dari sini langsung bisa perbandingan sebenarnya teman-teman ya. Persen yang kita coret aja. Coret. Ya udah 10 banding 11. Sudah dapat pakai satu. Cukup seperti itu teman-teman. Terus kita mau coba pakai dua. Dua aja. Kalau satu bisa. Dua ini gagal. Ini gagal. Ini gagal. Kita mau ngecek dua aja bisa apa enggak. Untuk buktikan kalau jawabannya bukan D. Atau kalau seandainya bisa dua, berarti jawabannya D gitu ya. Kita pakai dua nih. Ini satu. Oke. Jumlah peserta laki-laki itu 55 orang. Laki-laki 55. Terus perempuannya berapa? Kan nggak ada ya. Jadi nggak bisa. Kita kan butuh kedua-duanya untuk dapatkan perbandingan. Yang ditanyakan perbandingan. Udah cukup seperti itu. Karena satu bisa, dua nggak bisa. Jawabannya yang A, bukan D. Oke teman-teman. Gimana yang salah tadi? Ada pertanyaan? Kok pada hilang? Aman kira-kira? Oh, aman. Kok aman Mister mulus sekali? mau Oke, boleh silakan. bertanya, berarti kalau misalkan pertanyaannya perbandingan itu harus Hmm? ada jumlah di antara dua-duanya gitu ya? Ya, nah Oke, kalau mau Mister. nyari perbandingannya, ya kita harus nyari tahu yang satunya berapa, satunya berapa. Tapi nggak cuma jumlah ya, kayak ini tadi. Ini kan persennya diketahui ya. Ya nggak apa-apa. Karena persen itu sudah menunjukkan perbandingan sebenarnya. Secara 10% lebih banyak. Berarti kan yang anggap yang satunya 100%, yang satunya lagi 10 orang lebih banyak. Seandainya 100% lebih banyak, berarti kan dua kali lipat ya. Berarti kan 100% tambah 100, jadi 200%. Jadi satu banding dua nanti gitu nah. Jadi kalau persen itu sudah menunjukkan perbandingan sebenarnya. Oke, aman. Oke, ada lagi teman-teman? Mister, saya salah ngerti lagi aturannya. Mister, kalau satu udah benar, berarti coret yang B, C, sama E aja kan, Mister? Benar. Oh D-nya ya, itu dicek lagi. iya, Mister. Oke. Makasih, Mister. Setidaknya gini sih sebenarnya kenapa saya buat aturan kayak gitu. Seandainya satu nanti benar teman-teman ya, satunya sudah bisa nih. Berarti kan yang ini langsung salah. Seandainya teman-teman nggak paham dengan pernyataan dua, ini nggak paham nih yang ini. Bukan yang nggak tahu, tapi bukan nggak bisa, tapi nggak paham. Bingung di sini. Bisa apa enggak? Ya, pilihan jawaban teman-teman tinggal dua, bukan tiga, bukan lima lagi gitu. Tuh. Seandainya satu bingung ya, satu bingung nih. Kalau bingung satu, teman-teman jangan langsung tembak salah satu. Cek dua dulu, bisa apa enggak? Misalnya duanya bisa nih. Berarti bukan B, maaf. Duanya bisa. Berarti kemungkinan jawabannya yang salah, kalau dua bisa, satu sudah pasti salah, satu dan dua salah, E juga salah. Pilihan jawaban teman-teman sisa B sama D gitu. I see, Mister. Oke, oke. Biar teman-teman ya nggak salah-salah banget lah peluangnya. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Gampang. Yap, Iin bener. Kalau ditanya perbandingannya, kalau nanti langsung dikasih tahu, oh
10% lebih banyak. Itu sudah merepresentasikan itu. Atau yang satunya lebih sedikit 10% dari si ini sudah bisa. Karena itu sudah perbandingan. Lebih sedikit gitu. Lebih banyak itu sudah perbandingan. Oke, ada lagi? Saya lanjut ya. Kok kosong? Masih ada rupanya. Wah, muncul duluan ya. Oke, teman-teman silakan. Ya, tadi. Mak pahamin, beli beras. Ini saya ralat ya. Keuntungan atau kerugian nih. Ada dua. Saya lupa ngetik. Wah. Oke, benar. Benar lagi. Udah jawab. Kayaknya dia rugi kayak. Baru tiga orang. Oke, ada yang berbeda satu. Oke, masih sama. Lo, pinter semua ini berarti. Yang lain mana nih? Jangan sampai ketiduran ya.
Tapi yang untuk orang timur ya nggak apa-apa lah kayak. Saya maklumi sudah jam 11 ya. Nggak ada yang jawab lagi. Saya bahas aja ya. Sama-sama teman-teman perhatikan. Yudi, yang nggak penting namanya, dia beli 10 karung beras dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke. Kemudian, ia mengemas beras tersebut ke dalam bungkus plastik kecil. Oke. Pertama, ini masih kurang beratnya berapa. Plastik kecilnya ukurannya berapa juga nggak tahu. Sekecil apa. Cuma tahu kecil bagi dia 500 kilo isinya kan nggak tahu. Dan menjualnya kembali seharga 12.000 harga jual. Oke. Apabila modal yang dia keluarkan, modal, oke, harga jual per bungkus ya. Berapa persen keuntungan yang dialami Yudi? Persen keuntungan. Persen keuntungan. Cuma persennya aja. Oke. Cek. Kita cek satu dulu, teman-teman. Kayak biasa. Berat rata-rata beras per karung adalah 8 kilo. Kalau dirata-ratakan, 10 kilo itu, 10 karung itu 8 kilo kalau 10. Dari sana kita bisa dapat, kan rata-rata itu sama dengan jumlah, kalau di sini jumlah berat per jumlah data atau jumlah karungnya ya. Rata-ratanya itu ada 8 kilo ya. Jumlah beratnya itu yang kita cari. Per jumlah karungnya 10. Jadi berat keseluruhannya itu atau total berat ini saya buat mulai juga nih biar nggak rancu jumlah semua. Total, total. Tadi 10 jumlahnya. 10 karung. Kok hilang? Nah, kalau mau nyari beratnya, tinggal kalikan ini ke sini ya, teman-teman ya. 80 kilo totalnya. Oke. Sedangkan yang ditanya apa sih? Persen keuntungan. Kalau persen keuntungan, kita butuh eh modalnya. Modalnya udah ada. Untungnya berapa? Oke. Sebenarnya kalau dari sini, 80 kilogram. Kalau kita tahu berat per bungkusan kecil tadi itu, kita bisa bagi dia ya. Oh, misalnya 1 kilo, satu plastik gitu ya. Kita bisa bagi. Biar nanti bisa didapat, dikalikan berapa sih jumlah keseluruhan dapatnya gitu. Untungnya. Ini kan baru per bungkus. Ini belum tahu. Kalau cuma sampai sini, itu belum ada. Karena nggak tahu, nggak dapat harga penjualan berapa. Harga total penjualan. Ini belum cukup ya. Pernyataan satu. Pernyataan dua kita pakai. Setiap bungkus plastik kecil berisi 500 gram beras, katanya. Berat keseluruhan berapa? Kalau kita cuma pakai dua, kan itu nggak ada ya. Makanya ini juga belum cukup. 50. Oke. Satu belum, dua belum. Satu dan dua juga langsung salah. Jangan langsung jawab E. Kita masih punya satu dan dua. Kita gabung dulu yuk. Kalau setiap bungkusnya itu 500 gram, nah, berarti kalau 80 kilogram dapat berapa bungkus? Gitu. Tinggal dikali 80 dikali setengah kilo. Ini kan kilo ya. Berarti 80 dikali setengah kilogram. Bagi dua. Berapa teman-teman? 106. Kali dua dah. Oh, salah-salah.
Mm, Bagi dua, maaf. Saya salah, maaf. 80 dibagi, maaf, dibagi 500 gram. Atau ini kilogram. Harus dijadikan sama dulu. 80 dibagi setengah kilo. Dapatnya 80 kali 2 dibalik ya. Dapat 160 bungkus. Dari sini kita kalikan 160 dikali dengan 12.000 per bungkus kan. Biar dapat ke total keuntungan. Dapat berapapun lah nanti ini. Yang penting ada nilainya. Anggaplah itu berapa ya bagusnya? 1.900.000 misalnya. Anggaplah ada. Saya malas ngitung. Besok juga teman-teman juga harus malas ngitung ya. Ada nilainya. Yang ditanyakan berapa persen keuntungan. Berarti kan teman-teman butuh nyari selisihnya. Modal dengan keuntungan kita nih, harga jual. Nanti ada selisihnya. Selisihnya berapa dengan 2 juta? Selisihnya ada 100 misalnya. Nah, 100 ini berapa persen sih dari modal? Kan gitu. Nah, rugi. Itu, rugi 5%. Nggak usah ngitung lagi. Cukup dapat nilainya sudah. Itu. Saya rasa masih banyak yang bingung ini. Silahkan bertanya dulu biar lebih jelas. Ayo, teman-teman, silahkan. Mau bertanya silahkan. Nggak ada? Udah tidur semua lah? Kalau nggak ada, saya lanjut, teman-teman. Lanjut, Sir. Lanjut? Wih, lanjut. Udah kemalaman ini kayak ini. Ya, nanti ditonton lagi. Kalau seandainya masih bingung. Oke, teman-teman. Bakso nanti. Terlalu panjang. Ayo, kita ke perbandingan dulu. Biar habisi perbandingan. Ada berapa perbandingan lagi ini? Satu, dua, tiga. Wah, adalah beberapa. Hmm. Satu, dua, tiga, empat. Ini penjelasan saya tadi ya, teman-teman ya. Yuk, Anivia dipikirkan dulu. Benar apa enggak? Mana nih yang lain? Cuma satu orang yang jawab. Oke, ada yang berbeda. Oke, udah ada yang berbeda, berbeda lagi. Oke, oke, beda lagi. Saya suka ini.
Oke, beda lagi. Yuk, C belum ada nih. Baru A, B, D, E, C belum ada. Silahkan teman-teman, dipilih. Iin ganti jawaban. Oke, belum ada. Oke. Ada apa ini? Kok belum ada yang benar sama sekali? Yuk, yang mau perbaiki jawaban, tapi jangan scroll ke atas ya. Nanti ketahuan jawabannya. Oke, udah ada yang ganti satu. Oke, belum jawab. Nah, cuma satu orang yang benar ini. Oke, saya peringatkan kan peringatkan sekali sekali lagi ya. Perbandingan itu paling enak. Syaratnya cuma ada perbandingannya. Terus ada nilai terkait dengan perbandingan itu, nilai yang pasti. Oke, jadi dari soal dikasih Sari dan Ani adalah anak Bu Tono dan Bu Tini. Enggak penting. Anak siapa? Berapakah usia Sari saat ini jika usia Bu Tono dan lebih muda 3 tahun daripada Bu Tini? Ditanya usia anak, jadi apa hubungannya usia orang tua dengan usia anak kan nggak ada ya. Ini info info mubazir ini. Bukan ini. Maaf, ini pertanyaan salah. Ini info mubazir nih. Lebih muda 3 tahun daripada Bu Tini. Kan? Soal umur orang tua nggak mempengaruhi umur anak ya. Kita dari bawah aja berarti. Ditanya usia Sari berapa? Oke, kita pakai satu dulu. Kayak biasa. Oke, ada yang ganti. Perbandingan usia Ani dan Sari adalah 4 banding. Ani itu dibanding Sari itu 4 banding 3. Perbandingannya ada, tapi nggak ada info atau nilai sebenarnya terkait dengan perbandingan ini. Berarti belum cukup gitu. Yang kedua, usia Ani lebih tua. Kita pakai yang kedua ya. Ini satu salah. Satu salah, dia salah. Usia Ani lebih tua 3 tahun dari Sari. Berarti kan usia Ani nanti kalau dikurangi dengan usia si Sari itu 3 katanya. Selisihnya 3. Oke. Terus di sini dapat apa? Kita nggak tahu. Karena perbandingannya nggak ada. Nah, nggak bisa lagi. Jangan nyerah dulu. Kita pakai dua-duanya dulu. Oke. Oke, dua-duanya. Perbandingannya ada. Nilai terkait perbandingan itu ada. Kalau kita hitung jadinya. Yang dicari Sari ya. Umur Sari itu sama dengan
Sari di perbandingan itu 3. Selisih umur Sari dan Ani di perbandingan itu kan 4 banding 3. 4 dikurang 3 sih. Itu selisih. Di kehidupan nyata, umur mereka itu selisihnya 3. Ini kan sudah ada. Hitung. 3 dibagi 1 dikali 3, 9. Tapi di ujian jangan sampai ngitung sampai sini. Teman-teman cukup lihat perbandingannya ada, angka terkait dengan perbandingan itu juga ada. Maksudnya angka pasti ya, ada di sana. Ya udah cukup untuk nyarinya. Tapi harus gunakan kedua-duanya karena info ini ada di 1, info ini ada di 2. Sudah, jawabannya C. Oke, salah. Oke, teman-teman, ada pertanyaan, silahkan. Aman, aman, aman. Untuk yang banyak salah dari tadi. Ngapain SS Mbak E? Karena nanti recordnya juga dikirim. Enggak butuh screenshot ya nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Sudah di SS tadi lah. Rumahnya di mana? Ada pertanyaan terkait ini? Kita lanjut ya. Satu soal terakhir insya Allah. Satu atau dua. Bam, 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 bam. Sapi dan kambing, sapinya berapa? Kambingnya berapa ya? Tapi kalau di jumlah kayaknya juga nggak bakal bisa kayak.
Oke, maaf. Eh, Seorang peternak itu punya sapi sama kambing gitu ya. Nanti ditanya harga jual sapi sama kambing itu berapa? Oke. Di ini kan persamaan sebenarnya. Nanti ada satu satu sapi kalau dari satu ya. Kalau persamaan itu saya coba pakai satu dulu. Satu sapi ditambah dua kambing itu 25 JT gitu ya. 25 juta. Untuk menyelesaikan yang seperti ini itu sebenarnya kalau ini kan variabelnya ada dua, sapi sama kambing. Itu artinya kita butuh dua persamaan untuk menyelesaikannya. Gitu. Di sini kalau pakai satu aja itu cuma ada satu. Itu nggak bisa. Oke. Terus pas kita pakai dua aja itu juga cuma satu persamaan. Yaitu dua sapi. Cuma dua. Dua sapi ditambah empat kambing itu 50 juta. Oke. Dia itu bisa dihitung atau didapatkan hasilnya harga sapi sama kambing itu kalau persamaannya ada dua. Tapi ini benar dua. Tapi ini sebenarnya persamaan yang sama. Ini kalau semuanya dibagi dua, yang bawah, yang persamaan dua ini dibagi dua, jadinya sapi tambah dua kambing, satu sapi tambah dua kambing, sama dengan 25 juta. Ini kan sama ya. Artinya itu kita cuma punya satu persamaan di sana. Jadi syaratnya kita naikkan dikit. Syaratnya kalau ada dua variabelnya, kita harus punya dua persamaan yang berbeda gitu. Nggak boleh sama. Kalau sama ya nggak bisa nanti. Kalau persamaan variabelnya ada dua, persamaannya ada dua dan berbeda, cukup. Gitu. Sudah. Cukup. Teman-teman nggak usah ngitung lagi. Pokoknya cukup, sudah. Kalau seandainya persamaannya beda. Tapi sini kan sama ya. Berarti ini nggak bisa dihitung. Nggak bisa. Oke. Ini belum cukup gitu. Seandainya di sini saya ganti. Sini tiga. Nah, ini baru bisa. Satu sapi tambah dua kambing, 25 juta. Terus tiga sapi tambah empat kambing sama dengan 50 juta. Nanti bisa dihitung satu-satu. Sapinya berapa, kambingnya berapa. Syaratnya cuma itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Mister, belum paham, Mister. Belum paham? Apa? Iya, maksudnya kan tadi kan pilih yang C itu, karena kan disuruh nanya harga berapa per sapi dan per kambing itu kan. Mhm. Terus kan X dan Y gitu kan. Boleh, XY. Eh, ya maksudnya terus kan ada persamaan satu dan persamaan dua. Terus kan Mhm. mikir itu kan kayak SPLDV gitu kan metode campuran. Mhm. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kok bisa yang belum cukup? Saya tidak pahamnya itu. Ya kalau ada dua persamaan yang sama, maksudnya kan persamaannya ada dua ya. Kalau mbaknya mau eliminasi, kalau seandainya persamaannya sama nih, gimana mau dieliminasi coba? Saat dikurang, S dikurang S, habis. Kak, dua kambing tambah dua kambing, habis. 25 juta tambah 25 juta, habis. Dapat kambing sama sapinya gimana nanti gitu. Ya kan persamaannya sama. Saya nggak boleh Bentar, sama bentar. gitu. Ya maksudnya ya kan eliminasi itu kan antar koefisiennya kan nggak sama gitu kan. Mhm. Eh nggak paham tuh ini Mister apa maksudnya satu S 2K 25 juta tuh dapat di mana ya maksudnya lihatnya tuh di mana gitu yang X, bisa sama Y. gitu. Kalau kebiasaan pakai XY ya XY. Sapinya X, kambingnya Y gitu. Ya ini ganti X. Nggak apa-apa. Nggak maksudnya kok bisa sama satu S 2K 25 juta tuh Yang bawahnya dari ini. mana? Iya kan Oh. Ini dari kan pernyataan persamaan. dia kan. Mhm. Persamaan. Kalau Hah? biasanya kan kalau seandainya mau di apapun dihitung pun,
Ya, ini, ya anggaplah ini nggak ada lah, sudah gitu. Anggaplah ini nggak ada. Oke. Ini kalau mbaknya mau eliminasi, antara bawahnya dikecilin atau atasnya dibesarin kan? Kalau ini kan nggak hilang nih kalau dikurangi. Kalau mau dieliminasi, ini kan harus dijadikan dua dulu ya, satu S-nya. Iya, Kalau mau jadikan dua, dikali berapa? kali dua. Kali dua. Jadinya saya buat di bawah, 2S ditambah 4K sama dengan 50 juta. Oh, oh iya 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 paham paham. Oh, koefisiennya sama setelah dikalikan gitu ya, Mister. Iya, nanti pas dikurangi habis semua. Oke oke paham Apa yang sudah. mau dicari kan gitu ya. Oke, terima kasih banyak, Mister. Oke, udah jam 10. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini ya teman-teman ya. Kita lanjut besok mungkin bisa jadi dengan saya atau hmm, Miss Widya mungkin. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Teman-teman silakan beristirahat. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih semua. Let's close our class jadi setting hamdalah. Mister, ini dikirim dia punya video di grup tuh? Dikirim nanti. Saya kirim dua-duanya dengan yang tadi. Oh iya Mister, makasih Mister. Saya Oke. upload pulang kerja ya. Oke oke siap. Oke, aman-aman. Makasih banyak, Mister. Oke. Terima kasih, Mister. Masih Let's bisa.